Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Kitab Tauhid. Tadi kita berhenti pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-115. Satu ayat ataupun salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya beragama dengan cara beragamanya Nabi kita Muhammad SAW dan dengan cara beragamanya orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Tadi kita sempat bicara tentang surat An-Nas dan surat Al-Falaq yang secara makna dia bagus sebagai surat yang digunakan untuk berlindung daripada gangguan syaitan atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jahat, dan digunakan oleh sebagian saudara kita untuk memulai sholatnya. Kita tidak mengingkari dua surat tersebut, tetapi kita mengikuti petunjuk Nabi. Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka kita bertanya, apakah ada sunnahnya mengawali sholat dengan membaca dua surat tersebut atau tidak? Ya, sama seperti misalnya, apakah ada sunnahnya ketika kita bertanya tentang istiwa Allah secara detail, secara terperinci? Apakah pernah ditanyakan oleh orang-orang yang hidup saat wahyu diturunkan? Jika tidak ada atau jika tidak bisa dibuktikan secara riwayat adanya pertanyaan seputar itu, maka pertanyaan seperti itu maka selayaknya sepatutnya tidak ditanyakan. Walaupun mungkin sebagian kita menerimanya dengan akalnya, ya benar juga ya gitu. Dengan akalnya kita akan berkata, ya benar juga, kalau turun berarti yang di atas siapa, kan gitu ya. Kalau menggunakan akal kan demikian ya, gitu. Tapi kan kita beragama di sini salah satunya ayat ini harus mengikuti beragamanya Nabi SAW, gitu. Kemudian kata Allah, siapa saja yang menentang cara beragamanya Nabi setelah dapat penjelasan, kemudian juga mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Dan orang beriman yang hidup bersama Nabi saat itu adalah para sahabat. Antum lihat apa kata Allah sesudahnya, nuwallihi ma tawalla, maka Allah biarkan dia dengan konsepnya, dengan metodenya, dengan sektenya beragamanya, dibiarin sama Allah. Nuwallihi ma
tawalla. Ya, dibiarin sama Allah. Bukannya nggak ada pengikut, bahkan yang ngikutin juga sedikit apa banyak? Banyak. Bukan nggak ada pengikut. Nuwallihi ma tawalla, dibiarin sama Allah. Ya, kalau manusia dalam beragamanya tidak mau atau bahkan menentang cara beragamanya Nabi dan cara beragamanya para sahabat, terutama dalam masalah akidah, ya, terutama dalam masalah akidah, maka kata Allah, nuwalihi matawalla, saya biarkan dia, saya akan biarkan dia. Dan luar biasanya, tidak sampai di situ, Allah mengatakan wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengancam jika manusia mempertahankan pola beragamanya demikian, yaitu pola beragama tidak mengikuti Nabi dan para sahabat, itu Allah mengancam dengan jahanam. Ya, Allah mengancam dengan jahanam. Dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Diancam sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kenapa ini adalah salah satu ayat garansi. Salah satu ayat garansi. Garansinya langsung dari Allah. Garansi untuk apa? Untuk mengikuti manhaj salaf, untuk mengikuti metode atau konsep beragamanya para sahabat. Ini ayat garansinya, diantaranya ayat ini. Kita lanjutkan dalam buku kita. Apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, setelah beliau menjelaskan, maka tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali hanya Allah. Ya, tadi kita sudah sebutkan, di antara alasan kenapa urusan akidah itu tidak ada ruang untuk istihad. Kenapa? Karena bicara tentang Nabi saja salah, terancam neraka. Gimana bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba antum pernah dengar enggak sebuah hadis, hadis qudsi, ketika seseorang memberikan nasihat kepada pihak lain yang bermaksiat pada Allah, kemudian saking seringnya memberikan nasihat dan tidak direspon dengan baik oleh orang yang bermaksiat, itu biasanya gimana? Biasanya reaksinya gimana? Biasanya reaksi kita gimana? Kita ketika memberikan nasihat, nasihatnya nggak didengerin, dicuekin, biasanya apa yang terjadi? Hah? Emosi, kesel. Ya, biasanya gitu ya, emosi, kesel. Dan itu juga terjadi itu. Itu juga terjadi di zaman Nabi. Sehingga orang ini berbicara tentang Allah, maksain bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, apa kata orang ini? Antum gak akan diampuni oleh Allah.
Pernah dengar hadis itu? Antum nggak akan diampuni oleh Allah. Ya kalau bahasa kita antum keras kepala gitu ya, nggak akan diampuni dosanya antum sama Allah. Yang respon ucapan orang ini siapa? Allah. Ya, pernah dengar? Allah yang respon. Apa kata Allah? Siapa yang telah mengatakan saya nggak mengampuni si fulan? Tahu dari mana dia? Kan dia belum mati. Siapa? Pelaku maksiat itu belum mati. Antum tahu dari mana kalau antum sholat, puasa, diridhoi sama Allah, tahu dari mana? Nggak ada yang tahu. Cuma ada pemabok dikatakan oleh Nabi, dia mencintai Allah dan Rasul. Coba. Ya enggak? Pernah dengar? Hah? Belum. Ada orang di zaman Nabi itu mabok. Mabok terus nemuin Nabi. Cerita sama Nabi. Kalau dia habis mabok, beler. Digaplokin tuh sama Nabi. Pakai sendal, pakpok, pakpok. Ya. Besok-besok datang lagi, mabok lagi. Gaplokin lagi, pakpok, pakpok gitu. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Akhirnya apa? Kesel nggak orang? Kesel nggak Pak? Kesel. Ketika kesel keluar lafaz laknat buat pemabok itu. Apa kata Nabi? Nggak boleh. Jangan laknat, nggak boleh. Apa Nabi bilang? Innahu yuhibbullah wa rasuluh. Sesungguhnya dia itu mencintai Allah dan Rasul. Coba. Pemabok. Dia itu mencintai Allah dan sesungguhnya saya tahu kalau dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Cuma ya tentunya kan kadarnya ada kadarnya. Orang cinta ada kadarnya. Coba pemabuk sudah dapat apa? Apa namanya? Garansi dari Nabi. Dia itu mencintai Allah dan Rasul. Nabi ngomong ini sembarangan ya? Enggak. Wahyu gitu. Wahyu. Ya, sebagaimana mau perang Khaybar, Nabi bilang besok akan saya kasih bendera kepemimpinan pada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kan sahabat gak ada yang tidur tuh nungguin besok siapa yang dapat bendera itu. Karena tamak kepemimpinan? Bukan. Jauh sahabat tamak dari kepemimpinan. Jauh. Tapi karena apa mereka? Karena lafaz tadi Nabi bilang orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mereka nungguin itu. Ya, pemabok itu juga demikian. Tidak boleh kata Nabi dilaknat. Innahu sesungguhnya dia itu yuhibbullaha wa rasulah. Dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Tentu dengan kadar iman dia sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengomentari langsung orang yang mengatakan Allah nggak akan ampuni dosa. Apa kata Allah? Tahu dari mana tuh? Tahu dari mana? Nah itu salah satu eh, salah satu pola yang harus dimiliki oleh orang yang berdakwah. Itu tidak menggunakan hawa, tidak menggunakan hawa, tapi tetap menggunakan ilmu. Dia mengatakan ente nggak akan diampuni oleh Allah itu hawa bukan? Hawa. Makanya sampai Allah yang merespon tahu dari mana kalau saya nggak ampuni dia. Bahkan Allah bilang
Ghafartuhu, sesungguhnya saya akan mengampuni dia suatu hari nanti, dan saya justru tidak akan mengampuni atau menerima amal antum. Kenapa? Karena dia mendahulukan ketetapannya Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Itulah ya bahayanya bicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan tentunya manusia yang paling tahu tentang Allah, manusia yang paling tahu tentang Allah adalah utusannya. Karena kita ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW, tentunya manusia atau Nabi tersebut adalah Nabi Muhammad. Ya, orang yang paling tahu tentang Allah sejauh mana Allah memberitahu pada dia. Nabi enggak mengetahui secara terperinci. Ya, Nabi mengetahui tentang Allah yang Allah beritahu tentangnya. Sama seperti misalnya, apakah Nabi tahu seluruh nama-nama dan sifat Allah? Tahu apa enggak? Tahu enggak? Nabi nama-nama dan sifat-sifat Allah? Enggak. Antum ada doa, coba cari doa ya. Ketika Nabi mengajarkan satu doa, saya bantu cari. Ketika Nabi berdoa, aku meminta dengan seluruh nama-namamu yang engkau berikan tahu kepadaku dan engkau tidak beritahu kepadaku. Coba cari hadis itu, Mas, bagus. Saya agak lupa. Coba saya simak. Ya Allah. Oh enggak. Coba. Ya Allah. Saya ketemu. Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Iya. Iya, itu hadis itu. Terus? Anak dari hamba perempuanmu. Terus? Hukum-hukumku ada di tanganmu. Keputusanmu kepada pelaku-pelaku. Keputusanmu kepada pelaku-pelaku. Iya. Ketetapanmu terhadapku adalah adil. Aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang kau sendiri tetapkan nama bagimu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, Oke. atau yang kau turunkan dalam kitabmu, Oke. atau yang kau simpan dalam ilmu gaib yang ada padamu. Oke. Berarti ada yang nggak diketahui oleh Nabi. Berdasarkan pernyataan Nabi sendiri. Nggak semua nama dan sifat Allah diketahui oleh Nabi. Ya.
berdasarkan permintaan atau berdasarkan cara Nabi berdoa. Kata Nabi kita atau berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku mohon kepadamu dengan perantara seluruh nama-nama yang layak dan patut untuk dirimu. Samaita bihi nafsaka, yang telah engkau namakan sendiri untuk dirimu. Nama untuk Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, itu yang memberi nama itu siapa? Allah sendiri. Ya. Kemudian au anzaltahu fi kitabika, atau aku mohon dengan seluruh nama-namamu yang kau turunkan di dalam kitabmu. Ya, di dalam kitab. Ayat atau hadis ini sebagai salah satu dalil kalau nama dan sifat Allah itu lebih dari 99. Adapun 99 adalah penyebutan batas minimal seseorang yang mampu menghafal ataupun mengamalkan. Nabi mengatakan awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau aku memohon dengan seluruh nama dan sifatmu yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Ya, berarti pengetahuan Nabi tentang Allah gimana? Komprehensif semuanya? Enggak. Yang Nabi ketahui adalah yang Allah turunkan, yang Allah infokan pada beliau. Ya. Kalau selevel Nabi memiliki keterbatasan pengetahuannya tentang Allah, bagaimana lagi dengan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya pernyataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dan tidak ada yang tahu tentang Allah, tidak ada yang berhak untuk berbicara tentang Allah kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah sendiri. Dan tentunya kalaupun ada manusia yang tahu tentang Allah, itu adalah utusannya. Dan kita perinci yang diketahui oleh utusan Allah itu pun yang diinfokan oleh Allah, tidak secara menyeluruh. Maka ketika ada pertanyaan apakah Nabi tahu seluruhnya, jawab enggak. Ya, apakah Nabi tahu perkara yang gaib? Jawab enggak. Tapi kenapa Nabi suka bicara akan terjadi kan gitu? Apakah hal ini menunjukkan Nabi tahu yang gaib? Enggak. Tapi Nabi telah diberitahu sebagian perkara yang gaib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan walihada kana manhajus salafi as-salih wa man tabi'ahum fi talaqqil aqidah maksuran 'alal kitabi was sunnati. Oleh karena itu, berdasarkan keyakinan apa? Berdasarkan keyakinan kalau perkara akidah, perkara tauhid itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diketahui oleh hamba Allah yang diberitahu oleh Allah yaitu nabinya. Berdasarkan keyakinan ini, maka para salaf terdahulu mereka berjalan atau perjalanan agama mereka, perjalanan beragama mereka membatasi dalam perkara akidah hanya dari apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah.
Ya. Walihada kata Syekh, oleh karena itu, karena keyakinan yang mengetahui tentang Allah itu hanya Allah, dan kalaupun ada manusia yang mengetahui tentang Allah adalah utusannya, berdasarkan keyakinan ini, maka para salaf terdahulu dalam menerima akidah itu membatasi jiwa dan diri mereka hanya dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul. Bas, cukup sampai di sini. Makanya nanti penyimpangan ini di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, penyimpangan dalam masalah akidah itu ketika terjadi inovatif keluar. Seperti tadi yang kita sebutkan, satu hal yang menarik ketika orang membahas kalau Allah turun di atas ada siapa. Itu kan buat sebagian orang menarik pembahasan ini. Ya nggak sih? Kayaknya ini belum pernah dibahas nih. Cakep nih bahas ini. Iya, sebagaimana tadi kita katakan, emang belum pernah dibahas oleh orang-orang yang waras, yang hidup di zaman Nabi dari 3 generasi itu. Karena mereka nggak berani lancang, kan itu lancang. Allah kalau turun di atas ada siapa? Imam Malik aja nggak dengar pertanyaan orang istiwa itu keringetan. Waduh, ini orang tanya macam-macam. Itu. Jelas ya jemaah ya. Tadi kita telah sampaikan bagian dari perkara yang diharamkan oleh Allah adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu bagian yang dilarang. Apalagi berbicara tentang akidah. Apalagi berbicara tentang at-tauhid. Fatal. Ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu akibatnya sangat fatal. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah sholat Jumat yang dimana khotibnya itu menyampaikan bahwa kebanyakan kaum muslimin ini mendahulukan sunnah di atas yang wajib. Padahal yang wajibnya aja belum dilaksanakan, tapi kebanyakan yang sunnahnya yang didahulukan. Bagaimana Ustaz menanggapi hal semacam ini? Afwan. Ya. Pernyataan ini perlu pembahasan secara terperinci. Karena ada kalanya sunnah itu, atau jawaban singkatnya gini. Karena ada kalanya sunnah itu yang menjadi lawan daripada bid'ah. Ada kalanya sunnah yang menjadi lawan daripada bid'ah. Dan ada kalanya sunnah sebagai sebuah hukum di bawah wajib. Itu jawaban sederhananya gitu. Ya, jadi jawaban sederhananya, sebagian kaum muslimin itu lebih mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Kalau pernyataan ini berbicara tentang hukum, iya benar, tidak boleh sunnah didahulukan dari yang wajib. Sahih. Kalau dia yang memaksudkan bicara ini benar. Seperti misalnya sederhananya gini.
Qiyamul Lail itu kan sunnah. Kemudian sholat berjamaah di masjid itu kan wajib. Kemudian dia sholat sunnah Qiyamul Lail, sholat subuhnya di rumah. Kalau yang dimaksudkan ucapan itu yang tadi adalah ini, berarti benar pernyataannya. Tidak boleh sunnah didahulukan ketika memang sunnah menjadi hukum di bawah wajib. Tapi sunnah harus didahulukan ketika sunnah menjadi lawan daripada bid'ah. Paham nggak? Dikhawatirkan dia mau menggiring kita, ucapan itu ya, menggiring kita bahwasannya sunnah yang menjadi lawan daripada bid'ah itu. Tapi kalau maksud ucapan dia kayak gini misalnya, apa ya misalnya, ada seorang dai yang viral ketika mau memimpin sholat, dia bilang sama jamaahnya, mau saya pimpin dengan cara yang wajib atau yang sunnah? Dia bilang begitu. Mau saya pimpin dengan cara yang wajib atau yang sunnah dari bacaan? Jamaah bingung dong, wajib atau yang sunnah gitu ya. Dia bilang kalau yang sunnah gimana, yang wajib gimana, kan jamaah bingung. Yang wajib gimana ketika sholat? Yang wajib gimana? Memimpin sholat ketika sholat gimana? Melihat kondisi makmum. Sahih itu, lihat kondisi makmum. Gitu. Yang sunnah, Nabi sholatnya gimana? Yang sunnah, sholat sunnah gimana? Panjang. Itu maksudnya. Itu mau yang sunnah apa yang wajib? Nah, dia berbicara tentang wajib dan sunnah. Kalau antum mau saya pimpin sholat dengan cara yang sunnah, saya baca panjang. Tapi kalau antum mau saya pimpin dengan yang wajib, saya baca pendek. Nah, orang bingung. Udah yang sunnah aja. Ya kan? Nggak ngerti kan manusia? Saya nggak ngerti, udah yang sunnah aja. Padahal saat itu sunnah berhadapan dengan yang wajib. Bukannya Mu'ad dimarahin sama Nabi baca panjang-panjang. Saya kan? Mu'ad dimarahin sama Nabi. Afattanun anta. Apa antum mau menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia? Nah, gitu. Paham ya? Nah, ucapan itu perlu diperinci. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya apa? Apakah maksud ucapan itu sunnah yang menjadi lawan bid'ah atau sunnah sebuah hukum di bawah wajib? Itu. Karena sebagian, tadi saya katakan, sebagian saudara kita akan beralasan itu. Sebagian kita itu lebih mengedepankan sunnah, lebih mengedepankan sunnah daripada yang wajib. Oh, ucapan ini perlu diperinci. Apa contohnya? Apa contohnya? Apa maksudnya? Kan gitu sebut. Itu. Sebagian lagi akan mengatakan sudah cukup dengan Al-Quran. Padahal Nabi bilangnya apa? Alaikum bisunnati. Nabi nggak sebut Al-Quran. Bukan berarti Nabi ngingkarin Al-Quran. Tapi orang yang udah ngejalanin Al-Quran siapa? Hah? Ya Nabi. Jadi kalau mau jalanin Al-Quran, ikutin saya jalaninnya. Antum cari. Saya pernah sampaikan hadis ini di sini.
Tapi mungkin sudah kita lupa. Antum masih ingat ya? Halaka ummati bil kitabi wal laban. Yang menjadi sebab binasanya umat saya adalah karena Al-Quran dan susu. Masih ingat? Ya, kita pernah bahas ini dikit ya. Yang membuat salah satu faktor kebinasaan umat saya adalah Al-Quran dan susu. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, kenapa Al-Quran? Karena manusia memahaminya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang menurunkan Al-Quran. Maka dia akan jadi binasa. Walaupun dia menyandarkan dirinya kepada Al-Quran. Makanya Nabi bilang, alaikum bisunnati, wajib atas kalian memegang teguh sunnah saya, sunnah Nabi. Bukan artinya Nabi nggak menjalankan Al-Quran, justru kalian harus jalanin Al-Quran sebagaimana saya menjalankannya. Paham sampai sini ya? Gitu. Karena kalau ditanya ada ayatnya, ada. Antum baca Anas Al-Falaq ada ayatnya atau tidak memulai sholat? Ada nggak? Anas Falaq ada nggak ayatnya? Bagus nggak? Bagus atau enggak? Secara makna tepat, bagus atau tidak? Iya. Tapi kalau kita tanya ada sunnahnya enggak? Nah itu pertanyaan. Kenapa mesti ditanyakan itu? Kan Nabi yang bilang, alaikum bisunnati. Semua orang sudah akan kembali menggunakan Al-Quran, tapi menurut pemahaman masing-masing. Dan dimulai dari Khawarij yang mengkafirkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan ayat innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Maka siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Gitu. Maka gimana respon ya sahabat mengomentari mereka? Masuk kembali pada manhaj ini ribuan orang dibuat. Ya sederhananya gini, sederhana sih ya. Cuman kan hidayah milik Allah. Hidayah itu tidak seperti balikin tangan gini nih. Bener gak sih? Antum sebelum kayak gini kan ngeyel juga. Hah? Sahih gak? Ya kan? Sebelum pelihara jenggot ngaji begini kan ngeyel juga. Sahih? Iya. Makanya saya bilang teorinya mudah. Teorinya mudah begini, seperti membalikan telapak tangan. Prakteknya, waduh ya Allah, butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran, sampai akhirnya jadi kayak gini. Makanya jangan tergesa-gesa. Kata para ulama, ketika mendakwahkan orang, antum ingat antum dulu. Antum maunya dakwain orang, antum ngomong A diterima gitu A. Antum aja bertahun-tahun. Ya enggak? Sahih? Antum aja jadi begini, jadi antum. Jadi antum gitu ya. Itu waktunya panjang enggak? Panjang. Dakwahin orang pengennya sekali jadi, ya enggak adil dong. Antum aja panjang, kita aja panjang. Betul Pak? Panjang nggak Pak? Panjang. Dulu begini nggak Pak? Enggak. Dulu istri begitu nggak Pak? Enggak juga. Butuh waktu? Butuh waktu. Butuh proses, butuh kesabaran. Gak bisa instan. Nah di antara kekeliruan kita, kata para ulama dalam berdakwah, itu menginginkan dakwah itu instan. Gak bisa. Dia butuh proses. Dikit, 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 dan dikit. Insyaallah dengan izin Allah bisa. Jelas ya?
Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pengajian kita ini. Semoga Allah terus tambahkan nikmat ketaatan, nikmat kemudahan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat usia kita masing-masing. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.